Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk matematika kelas 7, khususnya berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Sudah siap ya? Sebelum itu, bagi yang baru menonton video ini, silakan cek pada video-video sebelumnya yang berkaitan dengan materi perbandingan. Karena kita sudah ada 2 video sebelumnya, yaitu tentang konsep perbandingan dan perbandingan senilai, sehingga sebentar nyambung ya dengan apa yang saya sampaikan. Sudah, kita mulai saja materi kali ini, konsep perbandingan berbalik nilai. Oke, kita awali dengan salah satu permasalahan. Pada sebuah peternakan terdapat 12 ekor sapi yang mampu menghabiskan persediaan rumput dalam 20 hari. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan rumput yang sama jika terdapat 6 ekor sapi? Oke, kita telaah terlebih dahulu berkaitan dengan masalah ini. Berarti di peternakan ada 12 ekor sapi, ya. Pertanyaannya adalah, apakah jika semakin sedikit sapi, maka persediaan rumput akan lama habis? Ataukah semakin sedikit sapi, maka persediaan rumput akan cepat habis? Oke, coba kita berpikir sejenak dulu. Jika sapinya semakin sedikit, berarti rumput itu akan lebih lama habis kan? Ya, benar sekali. Semakin sedikit sapi, maka persediaan rumput akan semakin lama habisnya. Atau semakin panjang kan jadinya, karena sedikit yang memakan rumput itu. Cara menyelesaikannya ini, kita buatkan tabel dulu, sehingga jelas ya, mana berkaitan dengan sapi dan mana tentang hari. Jika terdapat 12 sapi, berarti persediaan rumput akan habis dalam waktu 20 hari. Jika terdapat 6 sapi, berarti berapa hari persediaan rumput itu akan habis? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara sederhana saja. Misalnya ada 12 ekor sapi, ini mampu menghabiskan rumput dalam 20 hari. Maka kalau ada 6 ekor sapi, caranya bagaimana? Ya, tinggal dikalikan 12 kali 20 dibagi 6 sama dengan 40 hari. Ya, permasalahan seperti inilah yang disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Nah, pengertiannya adalah perbandingan antar dua nilai yang apabila suatu nilai bertambah, maka nilai yang lain akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat saja dari tabel ini. Dari 12 sapi ke 6 sapi kan menurun ya nilainya, maka harinya pasti akan meningkat ya, dari 20 hari menjadi 40 hari. Itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Kata kuncinya adalah suatu nilai bertambah, yang lainnya akan berkurang. Nah, bagaimanakah untuk rumus dari perbandingan berbalik nilai supaya memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai? Oke, rumusnya secara umum mirip dengan perbandingan senilai. Perhatikan di sini yang berbeda hanyalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini kita balik karena namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau di perbandingan senilai, berarti A1 per A2 sama dengan A1 B1 per B2. Sedangkan kalau berbalik nilai, B2 per B1, atau A1 berbanding A2 sama dengan B2 berbanding B1. Sama dengan berarti A1 itu dikalikan dengan B1, terus A2 dikalikan dengan B2. Itu perbedaannya ya. Sekarang kita lanjutkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Kira-kira di kehidupan sehari-hari masalah yang seperti apa saja sih yang dikategorikan sebagai perbandingan berbalik nilai? Yang pertama, perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Ya, misalnya pekerja semakin banyak, awalnya 3 misalnya ya, diselesaikan dalam 10 hari. Misalnya pekerjanya menjadi 10, berarti kan waktu penyelesaiannya semakin sedikit jadinya. Bisa saja selesai dalam waktu 3 hari atau 5 hari. Seperti itu ya. Masalah yang lainnya, perbandingan antara banyak hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Ini seperti contoh di awal tadi atau masalah awal tadi.
Ya, semakin banyak hewan, maka waktu untuk menghabiskan makanan berarti semakin pendek ya, semakin cepat habis jadinya. Misalnya ada sekian banyak domba, berarti waktu untuk menghabiskan rumputnya kan semakin pendek. Beda halnya ketika hewannya sedikit, berarti waktu untuk menghabiskannya semakin panjang. Contoh yang lain, perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Jelas ya. Misalnya kita kecepatannya adalah 60 km per jam, kemudian kita bisa sampai dalam waktu 40 menit. Misalnya kita tingkatkan menjadi 80 km per jam, berarti kan kecepatannya semakin tinggi. Kira-kira sampainya kan semakin cepat. Bisa saja kita bisa sampai dalam waktu 25 menit. Yang awalnya 40 menit menjadi 25 menit. Sehingga itu yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Contoh yang lainnya ada. Jadi secara umum yang sering kita temui ya ketiga perbandingan ini. Sudah? Sama halnya berkaitan dengan perbandingan senilai. Di perbandingan berbalik nilai kita harus mengetahui tabel seperti apa yang tergolong berbalik nilai, kemudian grafiknya, gambarnya seperti apa sih yang termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, kita bahas. Apakah himpunan pasangan bilangan berikut termasuk perbandingan berbalik nilai atau tidak? Jelaskan serta grafiknya. Nah, ini adalah tabelnya, tabel antara kecepatan dan waktu. Ya, ini 80 kecepatannya, berarti ditempuh dalam waktu 6 jam. 75, 6,4, 68 jam. 40 km per jam berarti menempuh waktunya 12 jam. Oke. Untuk mengetahui tabel di atas termasuk perbandingan berbalik nilai atau tidak, tinggal kita kalikan saja setiap himpunan pasangan bilangan yang ada, yaitu antara kecepatan dan waktu. Berarti kita kalikan saja 80 kali 6, ini kali ini kali ini. Jika nilainya sama ya. Nah, karena kita menemukan nilainya sama, 480. Maka tabel di atas termasuk perbandingan berbalik nilai karena hasil perkalian setiap himpunan pasangan bilangan pada tabel di atas yaitu sama 480. Jadi seperti itu ya caranya untuk mengetahui tabel berbalik nilai, tinggal dikalikan berpasangan, jangan pasangan yang lainnya. Sudah? Untuk gambar grafiknya secara umum modelnya seperti ini ya. Misalnya ini 80 berarti menempuh waktu tempuhnya yaitu 6 jam. Kemudian 75 berarti kita di sini ya menempuh 6,4. Begitu pula seterusnya. Sehingga ketika sumbu X-nya semakin ke kanan berarti nilai Y-nya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya ketika nilai Y-nya semakin ke atas berarti nilai X-nya akan semakin kecil. Sehingga secara umum model grafiknya ya seperti ini. Sudah? Kita lanjutkan ke contoh soal penerapan di kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah, nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Yang awalnya 7 orang bisa menyelesaikan 16 hari. Ya, kita lebih dahulu kita tentukan apakah permasalahan ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Ya, jelas ya termasuk perbandingan berbalik nilai karena di sana terdapat perbandingan antara besaran jumlah pekerja dan besaran waktu. Ya. Seperti biasa kita telaah dulu. Karena yang awalnya ya ada 7 orang pekerja, kemudian 3 orang pekerja ditugaskan di pekerjaan lain sehingga sisanya tinggal 4 pekerja. Langkah selanjutnya kita buatkan tabel pekerja dan hari. 7 pekerja menyelesaikan dalam waktu 16 hari. Kemudian 3 pekerja dialihkan sehingga sisanya tinggal 4 pekerja. Berapa hari yang bisa diselesaikan jika ada 4 pekerja? Seperti itu ya. Jelas ini pekerjaannya semakin sedikit berarti harinya ya akan semakin besar atau semakin panjang ya. Oke, kita coba bahas ya dengan rumus A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A itu untuk pekerja, B itu untuk hari. Ingat, perbedaannya untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini dibalik.
7/4 sama dengan Y per 16. Kalau yang senilai kan langsung 16 per Y, tapi kalau berbalik nilai salah satunya harus dibalik. Ini jadinya Y per 16. Setelah itu tinggal kita kalikan silang, 4 kali Y, 4Y, kemudian 7 kali 16, kita dapatkan 112. Berarti Y sama dengan 112 bagi 4, berarti jawabannya adalah 28 hari. Jadi pekerjaan akan selesai oleh 4 orang ini ya dalam waktu 28 hari. Jelas ya, pekerjaannya semakin sedikit sehingga jumlah harinya akan semakin panjang, yaitu 28 hari. Contoh soal 2. Pada panen seluruh hasil kebun jeruk diperlukan 6 orang pekerja yang membutuhkan waktu 20 hari. Berapa tambahan orang yang diperlukan untuk memanen kebun jeruk dalam waktu 12 hari saja? Ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, ada 6 orang kemudian membutuhkan 20 hari. Kita telaah dulu apakah masalah ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau tidak. Nah, jelas ya perbandingan berbalik nilai karena ada perbandingan antara jumlah pekerja dan waktu dalam memanen kebun jeruknya. Kita buat dalam bentuk tabel seperti biasa. Ketika pekerjaannya 6 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari memanennya. Sekarang kalau dalam waktu 12 hari dipercepat ya, berarti pekerjaannya berapa? Ingat ya, yang ditanya ini berapa tambahan orang ya, tambahannya ditanya. Dengan cara yang sama berarti kita masukkan ke A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A untuk pekerja, B untuk hari. Nah, 6 per Y ya, hati-hati di sini dibalik, jadinya 12 per 20. Kalikan silang, 12 kali Y, 12Y, 6 kali 20, 120. Berarti Y sama dengan 120 bagi 12. Jawabannya adalah 10 orang. Berarti untuk menyelesaikan 12 hari dibutuhkan 10 orang pekerja untuk memanen. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan karena ditanya tambahan ya, tinggal kita kurangkan. 10 orang dikurang 6 orang, berarti tambahannya adalah 4 orang pekerja. Bisa ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Jarak antara Kecamatan Tejakula dan Kota Singaraja dapat ditempuh dengan sebuah bus dengan kecepatan 60 km per jam selama 45 menit. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kecepatan bus menjadi 75 km per jam. Kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Sebuah bus akan menempuh jarak dari Tejakula ke Singaraja dengan kecepatan 60 km per jam selama 45 menit. Ya, jelas. Permasalahan ini termasuk perbandingan berbalik nilai karena berkaitan antara besaran kecepatan dan juga waktu tempuhnya. Seperti biasa kita buat dalam bentuk tabel ya. Berarti tabel kecepatan 60 km per jam, waktunya yaitu 45 menit. Terus kalau 75 km per jam, berapa waktu yang ditempuh bus tersebut untuk sampai di Kota Singaraja? Dengan cara yang sama kita dapatkan berarti 60 per 75 sama dengan, ingat ini dibalik ya, Y per 45. Tinggal kita kalikan silang, berarti jadinya 75 kali Y, 75Y, 60 kali 45 sama dengan 2700. Berarti Y sama dengan 2700 dibagi 75. Jawabannya 36 menit. Jadi lama waktu yang dibutuhkan bus untuk sampai di Kota Singaraja adalah 36 menit dengan kecepatan 75 km per jam. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kita lanjutkan ya ke contoh soal yang keempat sekaligus contoh soal yang terakhir. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi, maka dalam berapa hari persediaan pakan itu akan habis? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Seorang peternak mempunyai 72 ekor ayam ya, untuk di bagian sini saja. Kemudian persediaan makannya akan cukup untuk 10 hari. Kemudian membeli lagi. Hati-hati ya di sana. Nah, kita telaah dulu, permasalahan ini pasti termasuk ke perbandingan berbalik nilai karena berkaitan dengan banyak ayam dengan waktu habis pakannya.
Namun perhatikan bahwa jumlah ternak ayam awalnya itu adalah 72 ekor, kemudian membeli lagi 18 ekor, sehingga jumlah ayamnya menjadi 90 ekor atau lebih banyak dari jumlah awalnya. Seperti biasa kita buatkan tabelnya. Ayam 72, pakannya akan habis dalam waktu 10 hari. Terus membeli lagi 18 sehingga jumlahnya lagi 90. Dalam berapa hari persediaan pakan akan habis? Dengan cara yang sama kita dapatkan 72/90 sama dengan Y per 10. 90 kali Y 90Y, 72 kali 10 720, berarti Y sama dengan 720 dibagi 90, yaitu sama dengan 8 hari. Jadi persediaan pakan ternak akan habis pada 8 hari. Nah, kita bisa identifikasi sekali lagi, lihat jumlah ayamnya kan semakin banyak, berarti waktu pakan habisnya akan semakin cepat atau semakin pendek, yang awalnya 10 hari menjadi 8 hari. Jadi secara umum untuk perbandingan berbalik nilai seperti itu ya untuk contoh-contoh soalnya di kehidupan sehari-hari. Silahkan diulang lagi untuk video ini di materinya, kemudian di contoh soalnya untuk lebih memantapkan berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.